Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa bermajlis di tempat yang penuh dengan kebaikan ini. Kemudian kita tidak lupa membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, kepada keturunan-keturunan beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti langkah-langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti datangnya hari akhir. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, tentu ada tujuannya, dan kita semuanya insya Allah sudah faham, ya, sudah mengetahui apa gerangan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sendiri, ya, itu adalah at-tadzallul wal khudu'. Ibadah itu harus ada yang namanya kerendahan diri serta patuh dan tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian, ya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, bisa minta tolong diambilkan kitab Anda yang ada di tas. Itu ada kitab. Kemudian, ya, adapun pengertian ibadah, ya, itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ibadah adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala hal-hal yang Allah perintahkan dan juga hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ta'atullahi bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rasul, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan. Dan tentu dalam hal ini perintah yang paling besar yang Allah Jalla Jalaluhu perintahkan kepada nabinya dan juga perintahkan kepada kita semuanya adalah pengesaan kita kepada Sang Pencipta, yaitu bagaimana caranya agar kita senantiasa mengibadahi Allah Jalla Jalaluhu, karena kita tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu adalah Sang Khaliq, Zat yang Maha menciptakan. Allah Jalla Jalaluhu adalah Al-Khaliq, yang Maha menciptakan, dan kita adalah Al-Makhluq, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena hanya ada dua kemungkinan, ya, imma itu pencipta, imma itu yang diciptakan. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala
maka semuanya adalah makhluk atau hal-hal yang Allah ciptakan, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat, ya. Bahkan al-jannatu wan nar, bahkan surga dan juga neraka, semuanya adalah makhluk, ya. Sesuatu yang Allah Jalla Jalaluh ciptakan, baik itu langit-langit as-samawat, baik itu bumi, ya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Maka sudah selayaknya kita ketika beribadah hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ya. Sebagaimana tadi kita telah sampaikan bahwasanya pondasi akar dari ibadah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala adalah tunduk dan juga ketaatan, ya. At-tadhallul wal khudu'. Ketika seseorang itu tunduk kemudian dia taat kepada yang menciptakannya, ya, maka kita katakan, ya, dia telah berusaha untuk melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hal ini senada yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, bahwasanya yang namanya ibadah adalah fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur, ya. Ibadah itu menjalankan ketaatan perintah kemudian meninggalkan sesuatu yang Allah larang dan Rasulnya, maka itu juga termasuk dari ibadah, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian poin selanjutnya adalah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di setiap umat itu tentu di sana ada rasulnya masing-masing, ya. Dan para rasul tersebut mereka menyerukan dengan satu nada, dengan satu visi dan misi, ya. Sama semuanya. Apa yang mereka serukan? Yang mereka serukan adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang mereka serukan adalah agar kaumnya beribadah semata-mata kepada Allah Jalla Jalaluh, dan juga agar kaum dari para rasul tersebut, ya, mereka menjauhi yang namanya taghut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu ada rasulan, ya. Ada seorang rasul. Apa yang mereka serukan? Yang mereka dakwahkan adalah ani'budullaha, wahai kaumku, ya, hendaknya kalian menyembah Allah. Itu adalah seruan dari para rasul, ya, dengan memerintahkan dengan fiil atau kata perintah, ya, ani'budullah. Para rasul memerintahkan kaumnya agar kaumnya menyembah Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Maka kita ketahui bahwasanya yang namanya perintah itu mengandung yang namanya ketaatan, mengandung yang namanya konsekuensi untuk ditaati, ya. Al-amru lil wujub, yang namanya perintah, ya, konsekuensinya diapakan? Konsekuensinya adalah dilaksanakan, ya. Konsekuensinya untuk dipatuhi. Dan yang namanya perintah sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, dalam usul fikih itu mengandung konsekuensi kewajiban untuk dilaksanakan, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengatakan bahwasanya para rasul mereka menyeru kepada kaumnya dengan memerintahkan agar kaum tersebut hanya menyembah Allah. Ani'budullah, ya. Hendaknya kalian wahai kaumku hanya beribadah semata-mata kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian wajtanibut taghut, hendaknya kalian, ya, menjauhi yang namanya taghut, ya. Baik. Maka di sini ada yang namanya larangan, ya. Adapun larangan itu mengandung, ya, sesuatu untuk dijauhi atau at-tahrim, ya. Haram bagi kita untuk melakukan hal-hal larangan, ya. Baik. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, adapun
makna dari taghut itu sendiri, ya, sebagaimana perkataan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin mendefinisikan apa itu taghut, ya, beliau mengatakan at-taghut asy-syaitan. Yang namanya taghut, ya, itu bisa bermakna setan, ya, sifat yang buruk yang bisa melalaikan kita dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dikatakan juga, ya, oleh Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan adapun taghut adalah sesuatu yang disembah selain Allah Jalla Jalaluhu. Itu juga bisa kita katakan taghut, ya. Kullu ma ubida min dunillah, sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang disembah selain Allah Jalla Jalaluhu, ya. Itu juga bermakna dari taghut juga. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, memerintahkan, poin selanjutnya adalah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar para nabi tersebut, ya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Makna qadha, ya, di sini adalah amara. Makna qadha adalah perintah, ya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu. Bisa juga bermakna wassa, memberikan wasiat, dan Tuhanmu telah memberikan sebuah wasiat kepadamu. Apa itu wasiatnya? Alla ta'budu illa iyyah. Jikalau engkau menyembah, ya, hendaknya kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lainnya. Ini wasiat yang sangat penting, ya. Kemudian wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hendaknya yang tadi kalau untuk kepada yang lebih tinggi dari kita, yaitu Sang Khaliq, ya, hendaknya jangan mensekutukannya. Adapun sesama makhluk, ya, yang lebih tinggi derajatnya dari kita, yaitu orang tua, ya, maka Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua engkau hendaknya engkau berbuat ihsan, hendaknya engkau berbuat perbuatan yang terbaik, ya, untuk mereka. Baik, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian di ayat yang lain, ya, juga senada Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali, ya, kalian berbuat syirik. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membacakan sesuatu yang Allah haramkan kepada kaumnya. Dan Allah katakan, qul, wahai Muhammad, katakan kepada kaummu. Apa yang beliau katakan? Ta'alau, wahai kaumku, hendaknya kalian kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian sesuatu yang Tuhan kalian itu haramkan. Apa yang Allah haramkan? Alla tusyriku bihi syai'an. Sesuatu yang paling Allah haramkan untuk dilakukan oleh hambanya, jangan sekali-kali hamba tersebut berbuat kesyirikan. Wabil walidaini ihsana, dan juga hendaknya berbakti kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada orang-orang yang mereka itu meyakini bahwasanya Allah pemberi rezeki, namun mereka kurang yakin dengan rezekinya Allah. Maka Allah katakan, Allah lanjutkan, ya, ayat tersebut, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh
bayi-bayi kalian disebabkan karena takut akan adanya kemiskinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan ingat bahwasanya yang memberikan rezeki itu kami. Ya, nahnu narzuqukum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan juga kepada selain kalian. Maknanya ya, bahwasanya rezeki itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki manusia semuanya telah Allah berikan. Maka jangan sekali-kali takut akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu ya, melanjutkan hal-hal yang Allah haramkan. Selain diharamkannya berbuat kesyirikan, selain diharamkan untuk ya, uququl walidain, yakni durhaka kepada orang tua, selain diharamkannya untuk membunuh bayi-bayi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi hambanya berkata-kata yang kotor. Ketika berbicara dengan perkataan yang keji, al-fawahish ya. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian sekali-kali wala taqrabu, mendekati. Hanya sekedar mendekati saja tidak boleh. Apa yang tidak boleh kita dekati? Al-fawahish ya. Janganlah engkau sekali-kali mendekati dari perbuatan yang keji. Sekedar mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi kita sebagai seorang muslim wal'iyadzubillah menyengaja untuk melakukan keburukan-keburukan, untuk melakukan al-fawahish, hal-hal yang sifatnya sangat-sangat tidak baik untuk agama kita. Baik itu yang sifatnya ma dhahara minha, yang sifatnya itu adalah secara zahir, bisa kita lihat ya, dengan mata kepala kita, bisa kita rasakan, atau wama baton, atau hal-hal yang buruk tersebut hanya bisa kita rasakan di dalam hati kita. Maka jangan sekali-kali ya, kita mendekati yang namanya al-fawahish ya, keburukan-keburukan. Kalau bisa kita contohkan ya, berbuat su'udzon, maka itu diharamkan di dalam agama Islam ya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala di poin selanjutnya ya, ketika memberikan wasiat kepada umatnya ya, sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, meninggal, maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat terakhir dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, hendaknya ya, kita semuanya membaca firman Allah yang berbunyi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Wasiat terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan kepada umatnya adalah wasiat hendaknya umatnya menjauhi yang namanya kesyirikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man arada, barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang berkeinginan, ayanzura, melihat ila wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang mana wasiat tersebut adalah wasiat yang paling akhir beliau sampaikan, falyaqra, kata Ibnu Mas'ud, hendaknya kita semuanya menghayati, menelaah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Muhammad, hendaknya kalian kemari, aku akan bacakan kepada kalian sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian. Dan ayat tadi telah kita uraikan di atas ya, bahwasanya yang Allah haramkan yang pertama kali adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian ketika seseorang ya, melakukan durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga ya, ketika seseorang membunuh bayi-bayi dengan sengaja ya. Kemudian poin selanjutnya ya, ketika seseorang tersebut ya, selain membunuh bayi-bayi,
yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya. Juga telah kita sebutkan tadi di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita semuanya untuk berucap hal-hal yang tidak baik, ya, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian hadis selanjutnya adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaannya, ya. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Suatu ketika saya pernah dibonceng di atas kendaraan, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah engkau tahu apa gerangan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan dari hambanya? Allah memiliki hak. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apakah engkau tahu wahai Mu'adz, apa gerangan hak-hak dari hamba-hamba Allah yang wajib Allah tunaikan kepada manusia tersebut, kepada hamba-hambanya? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dalam hadis ini, ya, ada pembelajaran untuk kita semuanya. Seandainya kita ditanya tentang suatu hal yang memang kita tidak cakap, yang memang kita tidak mengetahui untuk jawabannya, ya, maka hendaknya kita mengatakan Allahu a'lam. Maka di sini sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena memang, ya, ketika saat itu Mu'adz bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup saat itu. Adapun sekarang, ya, jikalau kita tidak mengetahui, hendaknya kita mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Dan berkata ulama bahwasanya perkataan Allahu a'lam dikatakan, ya, perkataan tersebut adalah setengah bagian dari ilmu atau nisful ilmi, ya, setengah dari ilmu. Kita tidak mengetahui, akan tetapi ilmunya tentu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Allahu a'lam adalah setengah dari ilmu. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya haknya Allah adalah untuk diibadahi dan tidak boleh Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengan apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, dan haknya Allah hanya diibadahi dan tidak boleh disekutukan dengan syai'a, dengan apapun, dengan sesuatu apapun, dengan perihal apapun, ya. Kalau dalam bahasa Arab di sini ada, ya, isim nakiroh, ya, isim yang masih global, ya, dengan apapun bentuknya. Maka di situ diharamkan, ya, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, baik itu dengan malakun muqarrabun, dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah sekalipun, seperti Jibril alaihissalam, malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, ya, bahkan Jibril alaihissalam, ya, adalah panglimanya para malaikat. Maka tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah ataupun dengan wala nabiyyun mursalun, baik dengan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk hambanya, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasanya, ya, seorang hamba itu memiliki hak yang Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan, yaitu wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Di antara hak kita yang akan kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengazab diri kita. Itu hak kita, selama dengan catatan kita tidak pernah berbuat yang namanya kesyirikan. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, beliau bertanya, ya, karena untuk mendapatkan untuk seseorang dijauhkan dari azab Allah cukup tidak mensekutukannya. Maka sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ingin memberitahukan kabar gembira ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah saya beritahukan kabar gembira ini untuk sahabat-sahabat yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, "La tubashshirhum." Jangan kamu beritahukan kabar gembira ini kepada yang lainnya, fayattakilu. Karena ditakutkan ya, orang lain nanti yang akan mendengarkan tentang ini mereka pasrah dengan keadaan, ya, malas untuk berbuat amalan-amalan ketaatan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, di antara keutamaan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah bahwasanya beliau pernah diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka Nabi mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah negeri yang mana dalam negeri tersebut kebanyakan penduduknya itu adalah ahli kitab, baik itu dari kalangan Yahudi maupun kalangan orang-orang Nasara. Adapun orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka berada di Mekah. Adapun di Yaman kebanyakan ketika itu, ya, penduduknya adalah ahlu kitab, ya, baik itu Yahudi maupun Nasara. Kemudian keutamaan yang lainnya dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan, bahkan memberikan rekomendasi, ya, untuk sahabat-sahabat yang lainnya, ya, untuk generasi-generasi setelah para sahabat, ya, jikalau mereka nanti ingin mempelajari Al-Quran, maka salah satunya hendaknya belajar kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Khudhul Quran min arba'in." Hendaknya kalian mengambil, mempelajari Al-Quranul Karim dari 4 sahabat. Yang pertama, min ibni Ummi Abdin, dari ibni Ummi Abdin, maksudnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian yang keempat dari Salim maula Abi Hudzaifah, yaitu Salim maula atau mantan budak, ya, mantan budak laki-laki dari sahabat yang mulia Abu Hudzaifah, ya. Beliau memiliki budak yang bernama Salim, kemudian Salim dibebaskan, ya. Maka mantan budak, ya, atau mantan budak dari Abu Hudzaifah yang bernama Salim, salah satu yang Nabi SAW merekomendasikan untuk yang lainnya ketika ingin mempelajari Al-Quran, hendaknya mengambil ke 4 sahabat tersebut. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Dan juga di antara kemuliaan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal adalah bahwasanya, ya, Mu'adz bin Jabal nanti pada hari kiamat, ya, beliau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang alim dari kalangan para ulama. Maka di depannya nanti komando dari ulama tersebut adalah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu," sesungguhnya Mu'adz bin Jabal itu, "yuhsyaru," akan dibangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, baina yadail ulama'i nabdzatan, akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di depannya para ulama-ulama. Maka ketika Mu'adz bin Jabal dibangkitkan, para ulama-ulama dibangkitkan, mereka semuanya berkumpul, ya, dengan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan,
Kemudian ya poin selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari yang kita sampaikan di atas, bahwasanya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya yang namanya khusumah, yang namanya permusuhan yang terjadi antara kaum muslimin dan juga antara orang-orang Quraisy jahiliyah, itu sebabnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal ibadata hiya tauhid li'annal khusumata fihi. Sesungguhnya ibadah, pokok inti dari ibadah adalah pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab perkelahian, pertikaian, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, sebabnya adalah perkara tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, barang siapa yang belum bisa merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut belum bisa beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Barang siapa yang belum bisa merealisasikan yang namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka orang tersebut sejatinya ibadahnya belum sempurna. Dan hal tersebut adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum abidu nama a'bud, ya. Dan kalian menyembah apa yang kalian sembah dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin, di antara hikmah al-hikmatu fi irsali rusul, di antara hikmah diutusnya para rasul alaihissalam adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyeru kepada dakwah tauhid. Kemudian faedah selanjutnya, anna dinal anbiya'i wahidun, bahwasanya agama semua nabi itu sama. Bahwasanya agama semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, yaitu agama tauhid, ya. Agama pengesaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agama mengesahkan Sang Khaliq, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di sana ada perkara yang sangat agung, al-mas'alatul kabirah, terdapat permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat agung, anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Sesungguhnya ibadah itu tidaklah akan bisa diwujudkan, ibadah tidak akan sempurna kecuali ketika seseorang itu kufur, mengingkari yang namanya taghut. Maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum sempurna seandainya kita melihat sesembahan selain Allah kita ridho. Misalkan ada orang yang menyembah selain Allah, dalam hati kita tidak ada pengingkaran, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya ibadah kita belum sempurna. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut, bahwasanya peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan didapatkan, tidak akan bisa digapai kecuali dengan pengingkaran kita kepada para taghut-taghut yang ada. Dan hal tersebut adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut-taghut, kemudian dan barang siapa yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan faqad istamsaka, maka sungguh orang tersebut dia telah memegang dengan kuat, memegang al-urwatul wuthqa, memegang tali yang sangat kuat. Maka tali yang sangat kuat tersebut adalah makna dari la ilaha illallah, atau ya, bisa dikatakan al-urwatul wuthqa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita ingin memegang kalimat tersebut dengan kuat, hendaknya kita
ada rasa-rasa pengingkaran kita kepada taghut-taghut yang ada. Wabil khusus di zaman sekarang ya, adanya sosial media, mungkin di sana terjadi yang namanya kekufuran ya. Kita lihat di beranda sosial media kita, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Wajib bagi kita ya, adanya pengingkaran di dalam hati kita, adanya ketidakridhoan kita terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian ya, selanjutnya di antara poin yang bisa kita ambil ya dari ayat yang telah kita bacakan atau hadis yang telah kita bacakan di atas, di sana ada tanbih ya, ada sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Bahwasanya di sana ada sesuatu yang sangat penting, yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Kemudian di sana juga di antara poin yang bisa kita ambil bahwasanya anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Bahwasanya perkara tentang tauhid ini ya, hadis dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, itu banyak sekali para sahabat yang belum mengetahuinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberitahu kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal tentang apa? Tentang ya, hak kita yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah hendaknya kita tidak mensekutukannya. Hendaknya kita menyembahnya kepada Allah. Adapun hak kita yang akan kita dapatkan nanti di hari akhir, kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita ya, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ingin memberitahukan kepada sahabat yang lain dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Bolehkah saya kabarkan berita ini kepada sahabat-sahabat yang lain? Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan dari sahabat-sahabat yang lainnya belum mengetahui tentang perkara ini. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara faedah yang bisa kita ambil ya, dari hadis atau ayat di atas adalah diperbolehkannya seseorang itu menyembunyikan ilmu apabila di sana memang ada maslahatnya. Ya. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyembunyikan ilmu jikalau itu memang ada kemaslahatannya. Sebagaimana sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ingin menyampaikan ilmu tersebut kepada sahabat yang lainnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Untuk apa? Karena memang ada maslahatnya. Jikalau ditakutkannya ya, orang-orang atau kaum muslimin yang hidup di zaman tersebut ya, mereka hanya bersandar kepada hal itu dan mungkin nanti ada rasa kemalasan untuk beramal. Kemudian ya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara poin selanjutnya adalah disunahkan ya, atau bahkan dianjurkan kita sebagai seorang muslim ya, untuk senantiasa memberikan kabar-kabar yang baik kepada saudara kita. Istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Disunahkan, dianjurkan ya, bagi seorang muslim hendaknya memberikan kabar-kabar yang terbaik untuk kaum muslimin, untuk saudara-saudara kita ya, sebagaimana sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ingin memberikan kabar yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian di antara faedah selanjutnya adalah diperbolehkannya mengkhususkan menyampaikan ilmu kepada golongan-golongan tertentu ya. Sebagaimana hadis yang kita dengar tadi ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Diperbolehkannya ya, mengkhususkan ilmu itu untuk sebagian manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ilmu hanya kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya.
Maka ilmu itu tentu ada kadarnya, ya. Sebagaimana makanan, ya, itu ada kadarnya masing-masing. Maka tidak mungkin, ya, makanan semisal roti, ya, semisal nasi itu dimakan oleh seorang bayi. Tentu itu akan memudaratkan bayi tersebut, ya. Maka sama halnya dengan ilmu. Ilmu itu bertingkat-tingkat, ya. Tidak semua ilmu itu semuanya harus dilahap oleh orang-orang yang memang itu bukan menjadi prioritas orang tersebut. Wabil khusus yang mungkin seperti kita, ya, yang bukan seorang alim, atau kita katakan kebalikan dari alim adalah al-awwam, kebanyakan manusia, yaitu al-awwam, ya, ketika disuguhkan dengan perkara-perkara yang berat, ya, maka cukuplah para ulama, ya, yang berbicara tentang hal tersebut. Baik. Kemudian, ya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah ketawaduan dari sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mau berkendara dengan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tawadhu'uhu Shallallahu Alaihi Wasallam lirukubil himar ma'al irdafi alaihi. Ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal tak kala beliau, ya, mengendarai al-himar, hewan keledai. Tentu dengan syarat, ya, kita diperbolehkan, ya, berboncengan di atas keledai, di atas hewan yang lainnya, dengan syarat apabila memang hewan tersebut, ya, memiliki kekuatan, apabila tidak memudaratkan untuk hewan tersebut. Kemudian, ya, di antara faedah yang berikutnya adalah keutamaan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita beralih, ya, kepada keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka itu ingin sukses, ya, dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yalbisu imanahum. Tentu mereka tidak akan mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Maksudnya adalah dengan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, ya. Kezaliman yang sangat nyata. Sebesar-besarnya kezaliman adalah kesyirikan, ya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang nyata, mereka mustahil akan mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, jikalau mereka melakukan kesyirikan, Allah katakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tentu mereka tidak akan mendapatkan keamanan dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya orang-orang, ya, yang tidak melakukan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian, ya, kita nukilkan hadis dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, tentang keutamaan dari orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin hadisnya sering kita dengar, man syahida an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dia tidak berbuat kesyirikan, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mereka juga mengakui, bersyahadat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang hamba dan rasul, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada Jibril, kemudian ditiupkan kepada ibunda Maryam
wal jannata haqqun, dan surga itu hak nyata adanya, wan nar haqqun, dan sesungguhnya neraka itu benar-benar ada. Maka barang siapa yang mengimani hal yang ada di atas, Allah katakan adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dengan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, maka penciptaan kita itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala tak kala menciptakan nabinya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tetesan air mani yang sangat hina. Adapun Nabiullah yang bernama Isa, Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kalimatnya. Apa kalimat tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah. Kemudian kalimat tersebut dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dibawa oleh Jibril kalimat kun tersebut. Kemudian ditiupkan kepada Ibunda Maryam. Maka ditiupkan dengan ruhnya. Maka terjadilah janin. Maka dikatakan yang namanya Nabi Isa alaihissalam dikatakan wa kalimatuhu atau kalimatullah. Sering kita dengar ruhullah, ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu dengan kalimat kun. Namun perbedaannya kalau kita di sana ada ayah dan ibu, adapun Nabi Isa alaihissalam yang memiliki seorang ibu yang sangat salihah, bahkan dikatakan penghulunya wanita yang ada di muka bumi ini, yaitu Ibunda Maryam, kemudian Asiyah, dan yang ketiga adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Ibunda Maryam seorang wanita yang sangat salihah, tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia seorang anak yang soleh juga yang bernama Isa. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan berikutnya hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang sebuah kisah dari Nabi Musa alaihissalam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa pernah berkata, pernah komplain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Maksudnya wahai sesembahanku. Rabb maknanya adalah ma'bud. Rabb itu artinya adalah Tuhan. Maka kita artikan wahai sesembahan. Karena Allah yang diibadahi, yang disembah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuhan maknanya adalah sesembahan, ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, wahai sesembahanku, ajarkan kepada saya satu kalimat saja, yang dengan kalimat itu saya bisa berzikir kepadamu, dan aku akan meminta apapun yang akan aku minta dengan kalimat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya Musa, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, kalau engkau hanya memberikan kalimat la ilaha illallah, semua hambamu juga mengatakan yang demikian. Semuanya sama. Saya ingin kalimat yang istimewa, yang mungkin makhluk-makhluk yang lain belum kau ajarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati sab'a wa 'amirahun.
Wahai Musa, seandainya langit-langit yang memiliki 7 tingkatan, wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin, dan juga ya, penduduk-penduduk yang ada di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dari langit-langit tersebut, dan juga bumi-bumi yang memiliki 7 lapisan tersebut beserta penduduk-penduduknya dari setiap lapisan-lapisan bumi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya bumi itu memiliki 7 lapis ya, dan langit memiliki 7 lapis, dan setiap lapisan, setiap tingkatan itu ada penduduknya ya, ada makhluknya. Kemudian ya, langit 7 langit yang memiliki lapisan tersebut beserta dengan bumi ya, dengan lapisan tersebut, dan juga semua makhluknya tersebut dikumpulkan fi kifatin, dikumpulkan di satu sisi, dan juga wala ilaha illallah, kemudian ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah fi kifatin, dengan di sisi yang lain ditimbang ya. Kemudian dilihat mana yang lebih berat, maka dikatakan malat bihinna la ilaha illallah. Maka tentu kalimat la ilaha illallah itu timbangannya lebih berat daripada langit dan juga bumi, atau 7 langit beserta isinya, dan juga 7 bumi beserta isi-isinya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, maka at-tahlil atau zikir dari la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mulia ya. Maka di sana para ulama yang mengatakan tentang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdar fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan setiap amalan zibal, yang memiliki zibal, yang memiliki asyaraf, yang memiliki kebaikan, keistimewaan, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat tersebut aqta, terputus. Maka kalimat tersebut ya akan pincang ya. Maka kalimat tersebut seperti hewan yang tidak memiliki ekor ya. Maka dia akan cacat. Maka di sana sebagian ulama mengatakan ya, apabila ada zikir yang makhdhah, zikir yang murni, semisal kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat ya, suatu, kalau kita ingin berzikir dengan kalimat itu ya, dan zikir tersebut zikir yang makhdhah, yang murni ya, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak perlu kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu kita bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Maka itu tidak perlu. Ini sedikit dari faedah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian ya, orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni nantinya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadisnya ya, hadis qudsi tentunya, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai cucu-cucu dari Nabi Adam ya, lau ataitani bi khurabil ardi khataya, seandainya engkau itu mati, engkau itu meninggal ya, kemudian engkau meninggal datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak bumi seisinya ya. Jadi dosa kita itu sebesar bumi, begitu banyak dosa kita. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian tak kala engkau meninggal, engkau tidak pernah berbuat yang namanya kesyirikan. Dosa yang kita lakukan sebesar bumi tersebut ya, karena banyaknya dosa tersebut, kita lakukan siang, malam, pagi, sore, kita lakukan dosa tersebut. Kemudian kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Tentu nanti aku akan datang kepadamu ya, dengan membawa ampunan. Maknanya apa? Maknanya sebesar dosa apapun yang kita miliki, selama kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Seandainya kita di dunia ya, tidak berbuat yang namanya kesyirikan, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, tentu ya, syirik itu ya, sebagaimana para ulama membaginya, di sana ada asyirikul akbar, ada syirik besar,
ada syirik al-asghar, ada syirik kecil. Adapun syirik besar ya, tentu akan menghapuskan ya, semua amalan-amalan. Adapun syirik kecil ya, akan menghapuskan amalan yang berkaitan dengan amalan tersebut. Atau ya, syirik kecil ini bisa kita katakan yang sering kita dengar dengan sebutan ar-riya ya, dengan sebutan riya. Sebagaimana kita ya sebagai seorang muslim misalkan ya, kita thalabul ilmi, kita sholat, kita melakukan ibadah yang lainnya, ternyata pada hari Rabu jam 7 pagi ya, seorang muslim tersebut berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hanya ibadah tersebut, bukan ibadah yang lainnya, bukan semua ibadah ya. Itu perbedaan syirik kecil dan juga syirik besar. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan ya, kita akan sedikit ambil ya faedah dari ayat dan hadis di atas. Yang pertama adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya, faedah yang pertama adalah luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sa'atu fadlillah, luasnya, maha luasnya dari karunia ya, dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita melakukan dosa siang malam ya, diberi begitu banyak kenikmatan-kenikmatan ketika meninggal dunia, tidak berbuat kesyirikan ya, tidak melanggar haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dosa besar itu sangat banyak ya, di sana ada membunuh termasuk dosa besar, ghibah itu termasuk dosa besar ya, menuduh wanita muslimah yang baik dengan cara berzina, menuduh wanita yang baik ya, dengan tuduhan zina, itu juga dosa besar. Mencuri itu juga dosa besar. Apalagi dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil dilakukan setiap hari, maka dosa tersebut akan menjadi dosa besar juga ya. Ketika kita membaca sebuah hadis, sebuah ayat ya, di sana ada laknat dari Allah ya, di sana ada kemurkaan dari Allah, maka itu menunjukkan, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ya, dosa tersebut, perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar ya. Maka dosa-dosa besar tersebut yang kita lakukan ketika kita wafat, kemudian kita tidak melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dikatakan ya sa'atu fadlillah, maha luasnya dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jamaah kaum muslimin ya, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, faedah yang terakhir ya adalah kathratu thawabit tauhid indallah, banyaknya ya, pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah yang paling terbesar ya, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan mudah-mudahan kita setiap harinya ya senantiasa memperbaiki perbuatan kita, memperbaiki amal kita ya. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak amal kita, yang bisa menjadikan amal kita haba'an manthura, amal kita menjadi debu ya, tidak terlihat ya, tidak bisa kita dapatkan pahala tersebut ya. Ketika kita salah niat misalkan ya, ketika kita ingin dipuji, ingin didengar ya, as-sum'ah, atau ketika kita ingin dilihat ya, ar-riya atau yang lainnya ya, senantiasa memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, karena sejatinya ya, hidayah dan taufik itu perlu untuk diusahakan. Salah satu usahanya adalah melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan doa ya, melakukan thalabul ilmi ya, memperbaiki hati ya, dan yang lainnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.